Saudara, di tengah perkembangan zaman yang semakin maju, manusia dihadapkan pada beberapa tuntutan untuk menampilkan citra diri yang dianggap ideal. Kehadiran media sosial, persaingan dunia kerja, dan tekanan lingkungan seringkali membuat seseorang lebih sibuk membangun penampilan daripada membangun kepribadian. Tidak sedikit orang hidup dengan memakai topeng agar diterima oleh lingkungan, sehingga perlahan kehilangan jati dirinya. Dalam situasi seperti inilah, otentisitas hidup menjadi sangat penting. Saudara, otentisitas hidup adalah kemampuan seseorang untuk hidup secara tulus, jujur, dan konsisten sesuai dengan nilai-nilai, keyakinan, dan identitas dirinya tanpa harus berpura-pura demi memperoleh pengakuan dari orang lain. Bagi orang percaya, otentisitas bukan hanya persoalan psikologis atau moral, melainkan juga merupakan panggilan Allah agar hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan integritas. Apakah otentisitas hidup itu? Kata otentisitas berasal dari bahasa Yunani, yaitu autentikos, yang berarti asli, murni, atau dapat dipercaya. Dalam kehidupan sehari-hari, otentisitas berarti hidup apa adanya, bukan dalam arti hidup tanpa perubahan, melainkan hidup yang selaras antara hati, perkataan, dan tindakan. Seseorang yang memiliki kehidupan yang otentik tidak berusaha menjadi orang lain. Ia mengenal dirinya, menerima kelebihan dan kekurangannya, serta terus bertumbuh menjadi pribadi yang dikehendaki Allah. Hidup yang otentik juga berarti memiliki keberanian untuk mempertahankan nilai-nilai kebenaran, sekalipun menghadapi tekanan dari lingkungan. Saudara, dalam perspektif Kristen, otentisitas hidup berarti hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Rasul Paulus menasihatkan dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Ayat ini menegaskan bahwa identitas orang percaya tidak dibentuk oleh dunia, tetapi oleh firman Allah dan karya Roh Kudus. Ciri-ciri orang yang hidup otentik. Pertama, memiliki integritas. Integritas berarti adanya keselarasan antara perkataan, tindakan, dan karakter. Orang yang berintegritas tetap melakukan yang benar, meskipun tidak ada seorang pun yang melihat. Sebagai contoh, seorang pegawai menemukan uang perusahaan yang tercecer. Meskipun tidak ada kamera pengawas dan tidak ada yang mengetahui, ia mengembalikannya kepada pemiliknya karena menyadari bahwa kejujuran adalah bagian dari imannya. Yang kedua, berani menjadi diri sendiri. Orang yang otentik tidak hidup berdasarkan standar popularitas. Ia tidak perlu berpura-pura kaya, pintar, atau sukses hanya untuk mendapatkan pengakuan. Sebagai contoh, seorang mahasiswa berasal dari keluarga sederhana. Ketika teman-temannya menggunakan barang-barang bermerek, ia tetap percaya diri menggunakan barang yang sesuai dengan kemampuannya tanpa merasa rendah diri ataupun memaksakan diri berutang demi gengsi. Yang ketiga, konsisten dalam nilai-nilai hidup. Otentisitas terlihat dari konsistensi seseorang ketika berada di tempat umum maupun ketika sendirian. Sebagai contoh, seorang pemimpin gereja tidak hanya berkhotbah tentang kasih dan kerendahan hati, tetapi juga memperlakukan setiap anggota jemaat dengan hormat tanpa membeda-bedakan status sosial mereka. Yang keempat, rendah hati dan mau bertumbuh. Orang yang hidup otentik tidak menganggap dirinya sempurna. Ia bersedia menerima kritik, mengakui kesalahan, dan belajar menjadi lebih baik. Sebagai contoh, seorang dosen menyadari ada kesalahan dalam materi kuliah yang telah disampaikan. Pada pertemuan berikutnya, ia mengakui kekeliruannya di depan mahasiswa dan memperbaikinya tanpa merasa harga dirinya jatuh. Saudara, ada beberapa tantangan hidup otentik. Pertama, budaya pencitraan. Media sosial sering mendorong seseorang menampilkan kehidupan yang tampaknya sempurna.
sehingga muncul tekanan untuk memperoleh pujian dan pengakuan. Sebagai contoh, seseorang mengunggah foto-foto kehidupan mewah hasil pinjaman atau rekayasa demi memperoleh banyak like, padahal kondisi ekonominya sangat sulit. Yang kedua, tekanan lingkungan. Saudara, lingkungan dapat mendorong seseorang mengorbankan prinsip demi diterima oleh kelompok. Sebagai contoh, seseorang karyawan diajak memasukkan laporan keuangan agar perusahaan terlihat memperoleh keuntungan lebih besar. Ia harus memilih antara mempertahankan kejujuran atau mengikuti tekanan rekan kerja. Yang ketiga, keinginan akan pengakuan. Banyak orang rela mengorbankan nilai moral demi popularitas, jabatan, atau keuntungan materi. Sebagai contoh, seorang influencer menyebarkan informasi yang belum terverifikasi hanya demi meningkatkan jumlah pengikut dan pendapat dari media sosial. Otentitas hidup menurut Alkitab. Alkitab memberikan banyak teladan mengenai kehidupan yang otentik. Pertama adalah Daniel. Daniel tetap setia kepada Allah meskipun berada di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Ia tidak mengorbankan imannya demi jabatan ataupun kenyamanan. Yang kedua adalah Yusuf. Yusuf menolak godaan istri Potifar karena ia lebih takut berdosa kepada Allah daripada kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketiga adalah Yesus Kristus. Yesus adalah tindakan tertinggi kehidupan yang otentik. Seluruh perkataan, tindakan, dan kasihnya selalu selaras dengan kehendak Bapa. Ia tidak mencari popularitas, tetapi taat sepenuhnya kepada misi Allah. Langkah-langkah membangun otentisitas hidup. Pertama, mengenal identitas diri sebagai ciptaan Allah. Yang kedua, hidup berdasarkan firman Tuhan, bukan tekanan budaya. Yang ketiga, memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan Alkitab. Yang keempat, mengembangkan integritas dalam setiap aspek kehidupan. Yang kelima, berani berkata benar sekalipun menghadapi risiko. Yang keenam, menerima kritik sebagai sarana pertumbuhan. Dan yang ketujuh, menggunakan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Aplikasi otentisitas dalam kehidupan sehari-hari. Otentisitas hidup harus diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam keluarga, berkatalah jujur kepada pasangan dan anak-anak, serta membangun hubungan yang terbuka. Dalam pekerjaan, tidak melakukan korupsi, manipulasi, ataupun menyalahgunakan wewenang. Dalam pendidikan, mengerjakan tugas tanpa plagiarisme dan menjunjung tinggi kejujuran akademik. Dalam pelayanan, melayani karena kasih kepada Tuhan, bukan demi pujian manusia. Dalam dunia digital, menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar, membangun sesama, serta menghindari pencitraan yang menyesatkan. Oleh karena itu, otentisitas hidup merupakan panggilan bagi setiap orang untuk hidup secara jujur, konsisten, dan berintegritas sesuai dengan identitas yang diberikan oleh Allah. Di tengah dunia yang semakin dipenuhi pencitraan dan kepalsuan, orang percaya dipanggil menjadi pribadi yang memancarkan karakter Kristus melalui perkataan, tindakan, dan keputusan sehari-hari. Kehidupan yang otentik bukanlah kehidupan yang sempurna, melainkan kehidupan yang terus bertumbuh dalam kebenaran, rendah hati mengakui kelemahan, serta setia melakukan kehendak Tuhan. Dengan demikian, otentisitas hidup menjadi kesaksian nyata bahwa iman kepada Kristus menghasilkan karakter yang membawa terang dan berkat bagi dunia.